Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dananasya Panjirehan, NIM 0502032 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai struktur perbankan syariah. Untuk kelanjutannya kita simak videonya. Oke, yang pertama adalah struktur organisasi perbankan syariah. Yang pertama yaitu struktur perbankan syariah. Struktur perbankan syariah terdapat 3 macam. Yang pertama ialah Dewan Perbankan Syariah atau yang bisa disingkat dengan DPS. Yang kedua ada manajemen eksekutif, dan yang ketiga ada bagian keuangan dan operasional. Langsung saja kita masuk kepada materi bab pertama, Dewan Pengawas Syariah. Apa sih Dewan Pengawas Syariah itu? Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah sebuah badan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa suatu lembaga keuangan atau produk keuangan patuh dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. DPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aktivitas dan operasi lembaga keuangan tersebut tidak melanggar hukum Islam. Tugas DPS meliputi pengawasan, penilaian, dan memberikan nasihat syariah untuk memastikan bahwa transaksi dan investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah juga memiliki tugas-tugas umum, yaitu yang pertama ada peraturan dan pengawasan, yang kedua ada penyusunan kebijakan, yang ketiga ada penyuluhan dan edukasi, yang keempat evaluasi produk dan layanan, yang kelima penyusunan standar akuntansi syariah, yang keenam penyelidikan dan pengembangan, 7 penyelesaian sengketa, dan 8 kepatuhan dan audit. DPS biasanya terdiri dari ulama atau pakar hukum Islam yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah. Mereka melakukan evaluasi terhadap produk dan transaksi keuangan, memberikan fatwa pendapat hukum Islam terkait aspek-aspek tertentu, dan memastikan bahwa kegiatan bisnis lembaga keuangan tersebut tidak mengandung riba atau bunga, horor ketidakpastian berlebihan, maksiat perjudian, dan aktivitas yang dianggap haram dalam Islam. Langsung kita lanjut ke bab kedua, yaitu manajemen eksekutif. Manajemen eksekutif dalam perbankan syariah adalah kelompok individu yang memegang peran penting dalam mengelola dan mengawasi bank syariah, memastikan bahwa bank tersebut beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, mencapai tujuan bisnisnya, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Fungsi dan peran manajemen eksekutif dalam perbankan syariah mirip dengan manajemen eksekutif dalam perbankan konvensional, namun mereka harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa semua aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Anggota manajemen eksekutif dalam perbankan syariah dapat mencakup sebagai berikut. Yang pertama ada CEO, Chief Executive Officer, COO, Chief Operating Officer, CFO, Chief Financial Officer, CMO, Chief Marketing Officer, CHRO, Chief Human Resource Officer, CTO, Chief Technology Officer, CRO, Chief Risk Officer, CLO, Chief Legal Officer, dan yang terakhir adalah CCO, Chief Compliance Officer. Lalu selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu bagian keuangan dan operasional. Yang pertama yaitu bagian keuangan dalam perbankan syariah, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama manajemen keuangan, yang kedua perencanaan keuangan, yang ketiga pelaporan keuangan, dan yang keempat manajemen risiko keuangan. Kedua ada bagian operasional dalam perbankan syariah atau manajemen operasional. Bagian operasional bertanggung jawab atas operasional sehari-hari bank syariah. Mereka harus memastikan bahwa proses operasional bank berjalan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu apa saja sih unsur-unsur yang terdapat di bagian operasional. Yang pertama yaitu ada pengembangan produk dan layanan, yang kedua ada pelayanan pelanggan, yang ketiga ada manajemen teknologi informasi, dan yang keempat ada manajemen risiko operasional. Baik bagian keuangan maupun operasional dalam perbankan syariah harus bekerjasama untuk memastikan bahwa bank beroperasi secara efisien, mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan menjaga integritas etis. Selain itu, mereka juga harus bekerja sama dengan bagian lain dalam bank seperti manajemen risiko dan kepatuhan untuk mencapai tujuan bank secara keseluruhan. Oke, sekian, terima kasih. Bila
ada salah kata atau salah penjelasan, saya masih pemula bukan sesepuh, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.